Teori versus pengalaman. Kita dianjurkan untuk belajar, bahkan selama hayat masih dikandung badan, kita harus senantiasa belajar. Bahkan orang yang belajar akan ditinggikan derajatnya. Namun bagaimana dengan pengamalannya? Maka inilah antara teori dan pengalaman harus seimbang. Bahkan harus bagaimana ketika dia memiliki ilmu harus diamalkan. Ketika itu ada seorang bagaimana lulus dari dunia pendidikan, dia menguasai ilmu psikologi, dia menguasai ilmu bagaimana cara mendidik anak, lalu dia menjadi seorang guru. Ketika ternyata praktik di lapangannya, begitu sulit untuk mempraktekannya, menghadapi anak yang nakal, menghadapi anak yang mungkin pendiam, menghadapi anak yang hiperaktif atau pemalu, itu dia kesulitan, sehingga dia cukup menyerah untuk mengkondisikan anak-anak. Tapi ketika itu datanglah seorang laki-laki tua, atau dikatakan bapak-bapak yang sudah tua, dia datang dan ternyata dia mencontohkan bagaimana mengkondisikan anak-anak di sana, dan ternyata mereka menghormati anak-anak itu. Anak itu ternyata nurut kepada orang tua tersebut. Maka secara singkat sebenarnya ada di sini tentang pengalaman. Walaupun mungkin boleh jadi si kakek tua ini, orang tua ini dia sudah tahu bagaimana cara mengkondisikannya, sudah kenal dengan mereka, dan mereka tahu bagaimana cara mengkondisikan anak-anak tersebut. Jadi di sini ternyata pengalaman berbicara daripada situasi tersebut. Dan juga mungkin dalam kehidupan kita tahu tentang misalkan jangan boros, kita tahu cara mengelola ekonomi yang bagus. Namun ketika tidak diamalkan, maka ternyata ada menjadi orang yang boros. Ada orang yang ternyata belum bisa mengelola ekonominya dengan baik. Lalu kita teorinya sudah tahu tentang misalkan sholat berjamaah di masjid. Ternyata pahalanya bisa misalkan 20 derajat dibanding sholat di rumah. Bagaimana ternyata bisa dianggap khusyuk ketika sholat di masjid. Tapi kenapa tidak melakukan sholat di masjid? Tapi kenapa tidak mempraktekannya? Nah, kembali lagi berbicara tentang bagaimana perjalanan hidupnya bukan hanya sekedar teori, tapi pengalaman, tapi pengamalan untuk bisa dilakukan. Maka untuk itu, ketika ternyata dalam mendidik anak, kita belajar bukunya, kita belajar mungkin audionya, kita belajar bagaimana cara-caranya. Tapi kan kenyataannya, ternyata tidak semudah itu. Kita belajar tentang teori kesabaran. Kesabaran itu bagaimana adalah bentuk misalkan keharusan. Kesabaran itu akan membawa bagaimana dicintai oleh Allah. Kita tahu teori-teori kesabaran. Tapi dalam kenyataannya, dalam pengamalannya, pengalaman dan seterusnya, itu ternyata belum bisa dipraktikkan. Maka penting ketika ternyata kita mendapatkan satu ilmu, maka kita coba langsung amalkan. Maka Allah akan anugerahkan bagaimana ilmu-ilmu yang lain, dan kita sambil melaksanakannya, mengamalkannya, sehingga menjadi sebuah pengamalan dan pengalaman dalam kehidupannya. Ketika misalkan sholat, maka dia mulai praktekkan sholat. Maka menjadi orang yang khusyuk, bukan hanya sekedar teorinya, tapi dia mengamalkan, tapi dia sebagai orang yang berpengalaman dalam bidangnya tersebut. Maka untuk itu, kita tidak boleh meremehkan orang lain karena mungkin dia tidak memiliki gelarnya itu. Tidak boleh mungkin meremehkan orang lain karena dia tidak pernah sekolah. Padahal dengan pengalaman yang dia miliki, dengan skill yang dia miliki, bisa jadi bagaimana orang itu lebih baik daripada kita mungkin yang belajar di bangku sekolah atau mungkin tingkat kuliah ketika itu. Dan juga kita pun tidak meremehkan juga orang yang sekolah, justru hebat luar biasa, dikasih bagaimana mendapatkan teori-teori, bisa belajar sampai tingkat tertinggi, dan tentu itu pun menjadikan apresiasi yang hebat luar biasa, karena ketika dia memiliki teori, ketika dia memiliki bagaimana bahan dalam hati dan pikirannya, itu menjadikan arah dalam kehidupannya. Maka sempurnalah ketika dia memiliki teorinya, lalu dia amalkan dan terus dilakukan, sehingga menjadi orang yang berpengalaman, orang yang mampu untuk bisa mengamalkan ilmunya, teorinya, dan pengalaman dalam kehidupannya, sehingga menjadikan hal yang lebih baik, dan itu pun ideal dalam kehidupan kita.
Jika Ayah Bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.